Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Valuvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Cloud Computing. Nah, pada praktikum kali ini kita sudah memasuki pada chapter 4, yang dimana di chapter 4 ini judulnya itu adalah Configuring Research to Launch a Non-Public Instance. Nah, untuk hands-on kali ini saya akan meng-hands-onkan pada bagian lab-nya. Jadi, di sini sama seperti praktikum sebelumnya, jadi kita akan mengikuti beberapa instruction yang ada pada lab di chapter 4 ini. Nah, pada praktikum kali ini, di sini kita itu bakalan nyiapin beberapa research yang dibutuhin untuk ngejalanin instance non-public di OpenStack sendiri. Nah, tahapannya itu ada beberapa. Yang pertama, kita akan membuat image-nya. Lalu yang kedua, kita juga akan membuat network dan juga subnet. Lalu kita akan membuat flavor-nya. Setelah itu kita akan mengubah visibility image-nya untuk menjadi public. Setelah itu kita akan melakukan launch instance dan memverifikasi melalui dashboard. Oke, mungkin bisa langsung saja di sini sama seperti sebelumnya. Untuk ke terminal itu kita bisa ke lab environment, lalu kita di workstation ini kita open console ya. Nah, di sini karena saya sudah open console jadi tampilannya seperti ini. Oke, kita kembali ke course. Nah, di sini untuk langkah yang pertama itu adalah kita akan menjalankan lab-nya. Nah, yang pertama kita show solution. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan menyiapkan environment lab terlebih dahulu di workstation sendiri dengan perintah ini lab non-public review start. Kita ini aja ya. Di sini kita ketik lab non-public min review start. Oke, ini kita enter. Kita tunggu dulu sampai dia hasilnya sukses semua. Nah, pada perintah lab non-public review start ini sendiri, itu digunakan untuk menyiapkan research awal yang kita butuhin supaya praktikum kita itu bisa dijalankan sesuai dengan skenario yang ada di lab ini. Nah, ini sudah sukses semua, jadi kita bisa langsung saja ke instruction-nya pada langkah 1. Nah, jadi di sini yang pertama itu kita akan mengunduh file image-nya ya. Nah, dengan mengunduh file image ini nantinya itu bakal digunain untuk ngebuat image baru di OpenStack. Jadi di sini kita bisa gunakan perintah wget http ini ya. Ini linknya sesuai dengan di bagian ini. Kita ketik aja di sini wget http materials example.com/osp minweb kiko 2. Oke, ini kita enter. Nah, tampilannya seperti ini ya jika sudah. Nah, perintah ini sendiri itu tuh digunain untuk ngambil file OSP web kiko 2 yang dimana dari repository materials ke workstation. Nah, file ini sendiri itu yang bakalan kita pakai untuk ngebuat image dengan nama rel8mile. Oke, selanjutnya kita ke 1.2, yang dimana 1.2 ini kita akan login sebagai developer 1 pada project production. Nah, perintahnya itu adalah search /developer1
min production min rc. Nah, dengan kita menggunakan perintah ini, jadi kita bisa untuk memuat environment OpenStack supaya terminalnya itu menjadi hak akses dari user developer. Nih, bisa kita lihat dia bakal berubah jadi developer 1, seperti itu. Selanjutnya kita ke 1.3, yang dimana di sini kita akan membuat image rel 8 mile. Nah, untuk image rel 8 mile itu kan udah kita unduh tadi ya. Jadi di sini kita langsung saja untuk ngebuat image-nya. Perintahnya kita samakan dengan instruksi di sini. Yang pertama itu adalah OpenStack image create backslash. Oke, lalu di sini min disk, min format, keycow 2 backslash. Oke, di sini kita harus teliti ya teman-teman, karena kalau ada yang salah sedikit, salah typo satu huruf aja, itu dia nggak bakalan bisa jalan. Jadi kita harus benar-benar teliti. 10 backslash min disk 10 deh. Lalu di sini min ram 2048 backslash. Oke, selanjutnya min protected backslash. Selanjutnya min file osp min web titik keycow 2. Oke, setelah itu kita gunakan image-nya rel 8 min mile. Oke. Nah, perintah ini sendiri itu image-nya itu dibuat dengan format keycow 2 yang dimana minimum disknya itu adalah 10 GB, lalu minimum RAM-nya itu adalah 2048 MB atau 2 GB ya. Dan status protected-nya. Nah, untuk status protected ini tuh berarti image-nya nggak bisa dihapus sembarangan. Jadi setelah image-nya dibuat, di sini kita bakal cek detailnya untuk mastiin semua konfigurasinya itu udah sesuai atau belum. Selanjutnya, oke. Tapi sebelum itu kita lihat dulu outputnya di sini. Nah, untuk outputnya itu seperti ini. Dia emang agak ngezoom gitu ya, jadi dia memperbesar gitu. Di sini bisa kita lihat untuk disk formatnya keycow 2, lalu untuk min disknya tadi 10, min RAM-nya adalah 2 GB, dan RAM-nya rel 8 mile, seperti itu. Oke. Selanjutnya sebentar. Oke. Mungkin kita bisa langsung saja ya ke bagian 1.4, yang dimana ini kita akan membuat network production min network 2. Nah, di bagian ini oh iya, salah sebentar. Itu untuk membuat production min network 2 itu dia masuk di poin kedua. Jadi kita ke 1.4 dulu, yang dimana 1.4 ini sebentar. Oke,
yang dimana pada bagian ini itu kita akan coba ngecek detailnya untuk mastiin konfigurasinya yang seperti saya katakan sebelumnya tadi dengan perintah OpenStack image show backslash, kita enter, lalu di sini rel 8 min max min width-nya 80. Oke, kita cek lagi rel 8 min mile. Oke, seperti ini kita bisa enter aja. Kita ulangi ya. Start image show. Lalu rel 8 min max min width 80. Oke, kita tunggu. Nah, outputnya dia seperti ini. Ini bisa kita lihat sama seperti tadi untuk min disknya, min RAM-nya, bahkan untuk name-nya itu sama seperti yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Nah, di sini kita mastiin bahwa networknya itu berhasil dibuat dan statusnya itu adalah aktif. Di sini bisa kita lihat statusnya adalah aktif ya. Selain itu juga network ini masih berupa internal network sesuai dengan kebutuhan yang ada di lab ini. Selanjutnya kita ke poin kedua. Nah, poin kedua ini kita akan membuat subnet production subnet 2 yang dimana di sini kita akan membuat bernama production subnet 2 yang nantinya itu bakalan terhubung ke production network 2. Nah, untuk perintahnya kita ikuti juga yang ada di bagian ini. Oke, kita ikutin untuk yang pertama OpenStack network create lalu production network 2. Sebentar. Oke, kita ikutin ya. OpenStack network create backslash production min network 2. Oke, untuk outputnya seperti ini. Ini agak nge-zoom sama seperti tadi ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada ID-nya, lalu ada name-nya, itu adalah production network 2 sesuai yang kita buat. Lalu ada project ID-nya juga, dan di sini statusnya itu adalah aktif. Oke, selanjutnya OpenStack network show. Oke, kita akan coba verifikasi apakah sudah berhasil dibuat atau belum, seperti itu. Di sini
production min network 2 min max min width 80. Nah, ini perintahnya sama seperti tadi ya. Oke, kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk keterangannya sama seperti sebelumnya, yang dimana untuk name-nya itu adalah production network 2, lalu untuk statusnya di sini adalah aktif. Nah, jadi di sini kita mastiin kalau misalkan networknya itu berhasil dibuat dan statusnya juga aktif. Oke, selanjutnya kita akan membuat subnet, yang dimana kita akan membuat subnet production subnet 2 dengan perintah seperti ini. Nantinya production subnet 2 ini juga itu bakalan terhubung ke production network 2. Oke, jadi kita akan gunakan perintah openstack subnet create backslash lalu production min subnet 2 min network production network 2 min network production network 2 min DNS min name server Oke. Berarti kita gunakan DNS name servernya sesuai dengan perintah di sini ya. Lalu untuk subnet range-nya juga kita ikutin sesuai dengan perintah. Jadi untuk DNS min name servernya itu adalah 172.250.254 di backslash 25250.254. Oke. Lalu min subnet min range 192.168.2.0/24. Oke, kita enter. Nah, perintah ini sendiri itu tuh dipakai untuk ngebuat subnet dengan range IP yang tadi itu 192.168.2.0/24 dan DNS name servernya 172.25.250.254. Oke, seperti ini outputnya. Setelah itu kita akan verifikasi dengan perintah openstack subnet show. Jadi di sini kita openstack subnet show. Openstack subnet show backslash. Oke, di sini production min subnet 2 sebentar ya. Oke, ini ternyata dia ke stopping. Kita tunggu dulu.
Oke, mungkin tadi ada jaringannya nggak stabil. Nah, di sini kita bisa lanjut, kita ke course lagi. Tadi sampai di Oke, di sini kita akan memverifikasi bahwa production subnet 2 itu udah dibuat atau belum. Oke, perintahnya adalah production min subnet 2 ya. Production min subnet 2 min max min width 80. Nah, untuk outputnya seperti ini, yang dimana kita lihat. Nah, untuk ada beberapa IP di sini untuk DHCP-nya, lalu ada DNS name servernya juga. Nah, ada gateway IP-nya. Ini sudah sesuai dengan instruksi yang ada seperti itu. Jadi, kita bisa langsung saja untuk ke langkah berikutnya, itu di poin nomor 3. Yang dimana di sini itu kita akan membuat flavor. Nah, untuk membuat flavor di sini kita akan berpindah dulu ke user operator 1. Jadi kita nggak di developer 1 lagi. Nah, untuk perintahnya itu adalah search /operator 1 min production min rc. Nah, ini kita sudah berpindah ke operator 1. Nah, kenapa kita nggak di developer aja, kenapa kita pindah ke operator itu karena pembuatan flavor sendiri itu membutuhkan hak akses dari administratif. Nah, jadi di sini kita beralih ke operator 1. Selanjutnya, kita akan membuat flavor mildist-nya. Nah, di sini kita gunakan perintah ini. Di sini kita membuat flavor mildist-nya dengan ID 42 ya. Intinya kita ikuti saja perintah di sini dengan RAM 2 GB, lalu disknya 10, CPU-nya 2 gitu. Selanjutnya kita langsung saja gunakan perintah openstack flavor create / ya. Oke, selanjutnya min ID-nya itu adalah 42 / lalu min RAM-nya itu adalah 248 / lalu min disk-nya itu adalah 10 / lalu CPU-nya vCPU-nya yaitu 2, ini / juga, lalu pemeralnya 5. Ini kita / lalu kita min swap 1024 /. Oke, lalu di sini mile min disk. Kita enter. Nah, seperti ini. Ini kita sudah berhasil untuk membuatnya ya. Yang dimana flavor ini tuh dikonfigurasiin dengan RAM 2 GB atau 2048 MB. Lalu untuk root disk-nya itu adalah 10 GB. Lalu untuk ID-nya itu adalah 42, CPU-nya itu ada 2. Lalu untuk pemeralnya itu ada 5 GB dan swap-nya ada 1024 MB. Nah, flavor sendiri ini nantinya bakal dipakai saat instance dijalankan. Oke, selanjutnya kita ke poin nomor 4. Ini configure the real 8 mail image to be public. Oke.
Jadi untuk di poin nomor 4 di sini, kita akan mengubah image-nya untuk menjadi public. Nah, untuk perintahnya di sini kita menggunakan perintah ini OpenStack image set ya, langsung saja di sini kita OpenStack image set backslash kan ya. Oke, selanjutnya di sini kita gunakan perintah min public rel 8 min my ya. Oke, kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan coba untuk verifikasi. Nah, untuk perintah ini sendiri itu tuh dipakai sesuai dengan kebutuhan labnya ya, supaya image-nya itu bisa kita gunakan. Setelah itu kita cek lagi untuk verifikasinya dengan perintah OpenStack image show. Oke, di sini rel 8 min mile min max min width 80. Kita enter. Nah, di tahap ini sendiri itu kita bakal mastiin bahwa si visibility image-nya itu udah berubah menjadi public nih. Bisa kita lihat bahwa visibility-nya menjadi public. Lalu untuk properti lainnya seperti min disk, min RAM, dan protected itu tetap sesuai dengan output sebelumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan verifikasi flavor melalui dashboard ya, di poin nomor 5. Di sini kita langsung saja ke poin nomor 5. Kita ke Firefox ya, kita ke browser, kita masukkan link ini. Oke, ini bisa kita copy aja. Oke, kita enter. Nah, di sini keterangannya itu kita akan login menggunakan domainnya itu adalah example, lalu untuk usernya itu adalah operator 1, dan untuk passwordnya itu adalah Red Hat. Nah, lalu nanti kita akan konfirmasi, kita akan lihat bahwa tampilan di projectnya itu kita pilih production. Oke, di sini kita login terlebih dahulu, ini ada example, lalu ini adalah operator 1, lalu di sini adalah Red Hat. Nah, jika sudah login, tampilannya seperti ini. Lalu untuk di project kita pastikan itu yang dipilih adalah production. Nah, ini kita pilih yang kita pilih yang production. Oke, sukses ya, kita ke production. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke menu admin, lalu kita ke compute, lalu kita ke flavors. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan confirm that mail disk has the correct configuration of a 10 GB disk. Oke, kita confirm. Nah, untuk apa tadi? Mail disk ya. Nah, untuk mail disk nih, untuk CPU-nya adalah 2, RAM-nya 2 GB, lalu untuk root disk-nya 10 GB, lalu ephemeral disk-nya 5 GB, dan swap disk-nya itu adalah 1 GB. Oke, selanjutnya
setelah verifikasi selesai, di sini kita akan log out dari dashboard dengan cara Oke, di sini kita sign out. Nah, lalu kita diminta untuk login kembali dengan perintah dengan user developer 1. Tadi kan kita dengan user operator 1 ya. Di sini kita developer 1. Lalu ini adalah Red Hat. Oke, tampilannya seperti ini. Setelah itu untuk di project di bagian kanan atas itu kita pastiin bahwa projectnya adalah production. Oke, ini sudah production. Setelah itu kita akan verifikasi image di dashboard. Nah, kita ke project, lalu kita ke compute, lalu kita ke image. Di sini. Oke. Selanjutnya kita klik image rel 8 mail untuk mastiin kalau misalkan image-nya itu udah punya konfigurasi yang sesuai dengan yang kita buat di CLI sebelumnya. Jadi di sini rel 8 mail. Oke. Nah, di sini kita verifikasi sebentar. Correct configuration. Oke. Jadi di sini untuk rel 8 mile itu juga masih sama untuk disknya 10 GB, RAM-nya 2 GB dan statusnya aktif ya. Selanjutnya kita ke project networks. Network. Oke. Nah, di sini kita klik yang production network 2 untuk mastiin kalau misalkan network itu udah punya konfigurasi yang benar dan juga terhubung dengan subnet yang udah kita buat. Jadi di sini di sini bisa kita lihat untuk ID dan juga project ID-nya. Lalu untuk statusnya itu adalah aktif dan admin, di sini ada admin state dan segala macam. Di sini ada MTU-nya adalah 1442. Oke. Setelah itu kita ke bagian nomor 6, poin ke-6. Nah, untuk poin ke-6 di sini itu adalah launch an instance ya, yang dimana kita akan menjalankan instance baru dengan nama production server 4. Nah, di sini kita masuk ke project compute instance. Project compute dan instance. Oke, selanjutnya kita klik yang launch instance di sini. Lalu kita isi sesuaikan dengan yang ada di perintah ya. Untuk name-nya production server 4. Di sini detailsnya name-nya adalah production min server 4. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke search. Untuk di search ini kita pilih image-nya itu select both search. Select both search-nya kita pilih image, maaf kebalik. Lalu untuk create new volume-nya itu kita pilih yang no. Ini no. Lalu untuk available section-nya kita klik tanda panah atas untuk rel 8 mile. Kita ke rel 8 mile. Oke, ini ya. Mungkin kalau nggak jelas seperti ini. Nah, ini rel 8 mile kita
klik tanda panah atas ini. Oke, sudah. Selanjutnya untuk flavornya kita pilih yang Melodies. Kita lihat di sini, kita ke tab flavor, kita ke Melodies ya. Oke, selanjutnya ke networks, yang dimana networksnya ini adalah production network 2. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik launch instance untuk ngejalanin instance-nya sendiri. Kita klik launch instance. Tunggu dulu sebentar. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk step selanjutnya itu adalah verifikasi instance. Nah, setelah beberapa saat di sini kita akan menunggu statusnya dari build menjadi aktif. Jika instance-nya sudah aktif, kita bisa klik nama instance production server 4-nya nanti di sini. Lalu kita akan masuk ke konsol. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih build. Belum aktif. Kita tunggu. Tunggu dulu sebentar. Oke, ini sudah statusnya sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan klik yang production server 4 ini. Oke, nah di sini kita akan masuk ke konsol. Oke, di sini konsol. Setelah itu kita bakal mastiin kalau misalkan sistemnya itu berhasil booting dan juga nama servernya udah sesuai. Nah, tahap ini tuh sebenarnya penting untuk mastiin kalau misalkan instance-nya itu benar-benar jalan dengan image, flavor, dan juga network yang sebelumnya udah kita buat, seperti itu. Oke, seperti ini. Untuk selanjutnya, oke. Untuk poin 6 sudah selesai, selanjutnya kita akan ke evaluasi, yang dimana di evaluasi ini setelah kita menyelesaikan semua labnya, kita akan coba untuk menjalankan perintah dari evaluasi, yang dimana perintah itu tuh bakal digunain untuk meriksa apakah semua konfigurasi yang kita kerjain itu tuh udah sesuai dengan instruksi lab atau belum. Kalau misalkan nanti ada kesalahan, dia statusnya kita coba dulu aja deh. Nah, ini ya, seperti ini tampilannya. Untuk login, biasanya di sini. Oke, seperti ini ya untuk yang tadi. Oke, kalau sudah kita bisa balik lagi ke terminal. Nah, untuk di terminal di sini kita gunakan perintah apa tadi? Lab non public review grade. Ini bisa kita kopas aja.
Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Nah, untuk output seperti ini artinya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan lab sesuai dengan instruksi yang ada di lab. Nah, jika sudah, selanjutnya kita bisa finish saja untuk menyelesaikan lab kali ini. Kita copy aja untuk ininya. Oke. Ini bisa kita logout aja ya. Kita bisa close. Oke, kita ke terminal aja yang tadi. Nah, kita di sini. Nah, untuk perintah lab non-public review finish, ini nih digunain untuk ngakhirin lab. Setelah kita menyelesaikan lab, kita harus finish terlebih dahulu. Supaya kita itu bisa membersihin research yang udah kita pakai. Jadi, nantinya pada praktikum selanjutnya itu nggak bakalan keganggu gitu praktikum selanjutnya. Karena research-nya udah kita bersihin di praktikum kali ini. Seperti itu. Oke, sudah seperti ini. Sudah selesai untuk praktikum pada chapter 4. Kesimpulannya, jadi pada praktikum kali ini kita itu bisa dan juga berhasil untuk membuat image-nya, lalu untuk membuat network dan juga subnet, membuat flavor dan juga visibility image tadi supaya jadi public. Terus juga kita bisa untuk ngelakuin load instance dan juga kita belajar untuk verifikasi melalui dashboard seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.